Nama saya Emma Sukira, asal dari SDN Negeri 1 Subul Salam, merupakan mahasiswa PPG tahun 2020. Saya akan membuatkan video pembelajaran untuk IPIN. Video pembelajaran ingin membuat video praktek pembelajaran IPIN. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita sedang mengalami masa pandemi COVID-19. Nah, ada yang masih ingat apa saja yang harus kita patuhi saat ini? Memakai yang pertama, memakai masker. Ya, yang kedua, yang ketiga. Ya, itu adalah protokol kesehatan yang harus selalu kita patuhi. Nah, hari ini siapa yang datang ke sekolahnya lebih awal? Iya, Fahri. Bagus ya, karena datang ke sekolah lebih awal. Karena Fahri datangnya ke sekolah lebih awal, jadi hari ini kita minta Fahri untuk memimpin doa sebelum kita belajar. Ayo nak, yang lain coba diikuti kawannya membaca doa ya. Dalam berdoa kita juga harus disiplin. Ayo mulai. Silakan duduk lagi. Ya, hari ini Fahri karena dia datang lebih cepat ke sekolah, jadi dia yang membaca doa. Nah, ini perilaku Fahri boleh dicontoh oleh teman-teman yang lain. Harus cepat datang ke sekolah. Nah, semoga setelah kita baca doa tadi, nanti dalam pembelajaran kita mendapatkan suatu keberkahan. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, coba didengar dulu nak, Ibu absen. Ya Bu. Divina, hadir. Fahri, hadir Bu. Imam, hadir Bu. Ya. Hadir semua ya? Ya Bu. Ya. Berarti kelas 5 lagi rajin ya dalam belajar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, coba ada yang masih ingat tidak pembelajaran kita yang telah lalu? Ya, coba. Apa pembelajaran telah lalu? Hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Iya, hubungan antara makhluk hidup di dalam ekosistem. Apa itu ekosistem? Saya Bu, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Iya, bagus. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kalau komponen ekosistem ada yang masih ingat komponennya? Saya Bu. Ya. Apa aja komponennya? Lingkungannya, tumbuhan, hewan, manusia. Komponennya. Yang lain?
tak hidup, suhu, air, angin. Ya, jadi komponen di dalam ekosistem itu ada dua. Ada biotik. Biotik itu artinya hidup. Kemudian ada abiotik. Abiotik itu artinya tidak hidup, alias mati. Nah, kemudian jenis-jenis ekosistem ada yang masih ingat? Ya, apa aja? Ekosistem darat, ekosistem perairan, dan ekosistem buatan, Bu. Iya, bagus. Nah, coba semuanya sekarang sebelum kita masuk pembelajaran, coba perhatikan ke depan. Semuanya perhatikan ke depan. Ya, di sini ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai di dalam pembelajaran kita hari ini. Coba perhatikan ke depan. Yang pertama, setelah mengamati dan membaca teks bacaan yang disajikan dalam PowerPoint, siswa mampu memilih pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi dengan tepat. Selanjutnya, setelah membaca teks bacaan yang disajikan dalam PowerPoint, siswa mampu membuat peta pikiran tentang pokok pikiran dari teks non-fiksi secara tepat. Selanjutnya, setelah menyimak video pembelajaran, siswa mampu menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan pada suatu ekosistem dengan tepat. Yang keempat, setelah menyimak video pembelajaran, siswa mampu menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah menyimak video pembelajaran, siswa mampu membuat poster tentang hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Untuk hari ini kita belajar tentang tema 5, subtema 3 yaitu mengenai keseimbangan ekosistem dan PB1. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan sama-sama menyimak lagu yang Ibu tayangkan di depan. Coba diperhatikan, sama-sama kita menyanyikannya. Yang semangat ya. Kemudian lupakan
Yang lain disimak ya, di bukunya juga ada ya kan? Kebergantungan antara makhluk hidup dan lingkungan menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapat energi dari matahari. Hewan mendapat energi dari tumbuhan atau lewat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Iya, bagus. Nah, tadi salah satu teman kita kan sudah membacakan teks di depan, yaitu mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya, hari ini kan tadi kawan kita sudah membacakan tentang bacaan teks non-fiksi. Nah, dalam menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Nah, ide utama sebuah paragraf itu biasanya bisa terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Kemudian dalam menentukannya, kita harus membaca dulu teksnya dengan baik, kemudian baru menandai kalimat-kalimat akhir atau kalimat awal pada teksnya. Nah, tadi kan kita sudah lihat teksnya kan? Udah, Bu. Nah, coba dari paragraf pertama tadi siapa yang tahu apa ide pokoknya? Paragraf pertama. Ya. Ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Iya, bagus. Nah, jadi ide pokok pada paragraf pertama tadi terletak di awal atau di akhir? Di akhir. Di awal. Di awal. Nah, kemudian ada yang mau bertanya tidak tentang bacaan tadi? Saya, Bu. Ya, coba nak. Apa itu rantai makanan? Nah, ada kawannya yang bertanya, apa itu rantai makanan? Coba, yang lain, ada yang tahu nggak apa itu rantai makanan? Ya, bagus. Kenapa? Rantai makanan adalah serangkai proses makanan dan dimakan antara makhluk hidup. Iya, bagus. Coba kasih tepuk tangan dulu untuk kawan kita. Semangat. Jadi, jawaban dari kawan kita tadi, rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan. Ya kan? Artinya di sini ada timbal balik. Ada yang memakan, ada yang dimakan. Coba sekarang perhatikan video pembelajaran di depan. Perhatikan dengan baik ya. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian lurus dan tidak berjalan-jalan. Rantai makanan ini terdiri dari produsen dimakan konsumen 1, konsumen 1 dimakan konsumen 2, konsumen 2 dimakan konsumen 3. Simak baik-baik. Kalau ada hal penting, catat. Berikut ini adalah contoh dari rantai makanan yang terdiri dari produsen kali dimakan oleh terus dimakan oleh ular dimakan oleh orang, dan ketika orang juga jari-jari makanan merupakan sekumpulan beberapa rantai makanan yang sehubungan dalam suatu ekosistem. Berikut adalah jari-jari makanan yang terdiri dari 3 rantai makanan.
Ya, coba perhatikan ke depan. Ibu ada gambarnya. Nah, gambar pertama. Coba dilihat. Ada apa aja di situ? Kemudian bunga dan kupu-kupu. Nah, kalau misalnya kamu pernah lihat nggak pemandangan seperti itu? Nah, pernah. Kalau misalnya ada burung di atas badan kerbau, itu lagi ngapain dia di situ? Berdiri. Selain berdiri, Istirahat. apa yang dicarinya di situ di atas badan kerbau? Kutu. Kutu. Nah, kutunya dimakan oleh burung. Kemudian, apakah burungnya sakit? Enggak. Tidak. Nah, yang kedua, coba lihat gambar apa? Kupu-kupu dan bunga. Nah, untuk apa kupu-kupu berdiri dekat bunga? Untuk mengambil sari bunga. Nah, bunganya apakah nanti akan rusak kalau diambil sari-sarinya? Tidak. Jadi, kalau misalnya seperti itu disebut dengan simbiosis mutualisme. Apa itu mutualisme? Dia saling menguntungkan. Nah, kalau kerbau dan burung itu merupakan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Simbiosis apa namanya tadi? Hah? Saya Bu. Simbiosis apa? Simbiosis mutualisme. Mutualisme. Nah, sekarang kita lihat gambar yang kedua. Ada apa saja? Gambar satu ada apa? Daun. Hah? Daun. Ini gambar apa ini? Nyamuk. Nyamuk. Nyamuk lagi ngapain? Bisa cara. Hisap darah. Nah, siapa yang untung? Nyamuk. Nyamuk. Yang hisap untung atau rugi? Rugi. Nah, ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Ya kan? Betul nggak? Betul. Betul. Kemudian ini coba lihat. Kutu. Kutu di mana biasanya kutu? Rambut. Rambut. Nah, yang dirugikan di situ siapa? Kita. Kita. Nah, jadi kalau misalnya ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan, itu disebut dengan simbiosis parasitisme. Berarti kalau parasitisme itu adalah satu yang diuntungkan, satu yang dirugikan. Coba, siapa masih ingat apa namanya tadi? Simbiosis parasitisme. Ya, bagus. Sekarang lihat lagi gambar yang ketiga. Nah, ini gambar apa ini? Ini gambar apa ini? Bunga anggrek. Bunga anggrek. Bunga anggrek kemana ditumbuh? Di pohon. Di atas pohon. Nah, bunga anggrek tumbuh di atas pohon. Gunanya dia untuk mendapatkan cahaya. Nah,
beruntung untuk bunga anggrek karena dia menumpang di pohon. Nah, kalau seandainya ada yang seperti itu, ada yang diuntungkan, kemudian yang satunya lagi tidak dirugikan, itu disebut dengan simbiosis komensalisme. Nah, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Itu ibu. Kita kan ada kegiatan membuat ini ada LKPD, di sini nanti ada membuat peta pikiran ya, tolong diisi LKPD-nya. Nah, kemudian nanti kita ada membuat poster mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, masing-masing kelompok bekerja sesuai dengan kelompoknya. Yang aktif ya, karena penilaiannya nanti ibu nilai keaktifannya dalam kelompok. Bekerja nak. Kalau yang nggak mengerti ditanya, ini ada gunting. Ini pakai gunting biar rapi. Kelompoknya. Nah, coba kelompok satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
keterangan antar makhluk hidup, rantai makanan, energi mengalir, dan satu makhluk hidup lain. Sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan. Ya, ini adalah hasil peta konsep kelompok 1. Coba kelompok 3. Nah, kelompok 3 akan mempresentasikan tentang poster ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menunjukkan hasil jaring ekosistem hewan. Nah, yang lain perhatikan. Ini adalah jaring-jaring makanan ekosistem sawah yang dihasilkan oleh kelompok 3. Tadi kan kita sudah mempresentasikan hasil dari kelompok masing-masing. Nah, kita kasih dulu tepuk tangan ya, tadi kelupaan ya. Untuk hasil kita semua hari ini. Nah, untuk selanjutnya, karena pembelajaran kita sudah mau sampai akhir, kita mau mengambil kesimpulan. Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kita hari ini? Dari awal sampai akhir tadi. Dan makanan, Ya, apa lagi? rantai makanan, Rantai makanan, apa lagi? Teks? Non-fiksi. Ya. Jadi, kita sudah belajar hari ini yang pertama, yaitu mengenai teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi tadi kita sudah melakukan, yaitu mencari ide pokok dari suatu paragraf. Kemudian kita juga sudah membuat peta konsep dari paragraf yang kita tulis tadi. Kemudian untuk pembelajaran IPA-nya kita sudah belajar tentang rantai makanan, kemudian jaring-jaring makanan, dan terakhir adalah membuat poster yang ditampilkan tadi, yaitu mengenai jaring-jaring makanan di ekosistem sawah, kemudian ada ekosistem laut, dan ada ekosistem darat sungai. Ya. Untuk evaluasinya, tolong dikerjakan ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk menjawab pertanyaannya. Kerjakan terus. Ya, ini kerjanya mandiri nak, jangan dikerjakan rame-rame. Masing-masing, evaluasinya untuk masing-masing. Ya, kerjakan masing-masing.